Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, mengenai tugas keamanan sistem informasi tentang analisis bandwidth dan traffic eh, dengan tujuannya itu ke server Unila dengan IP 121.50.321. Nah, eh, di sini saya telah masuk ke PRTG untuk mengukur bandwidth dan traffic dari server tersebut. Nah, langkah pertama itu setelah kita masuk ke PRTG-nya, di sini kita akan menambahkan device terlebih dahulu. Nah, em, untuk menambahkan device-nya itu bisa kita klik device, add device. Nah, di sini saya telah menambahkan grup. Grup di sini saya beri nama grupnya itu Network Unila. Nah, selanjutnya itu kita klik OK. Nah, setelah ini kita masukkan nama device-nya itu saya buat eh, Unila server server dan untuk IP address-nya itu sesuai dengan IP server Unila itu yaitu 121.50 titik 32 titik 1. Oke. Nah, di sini telah terdapat Unila server. Nah, untuk setelah itu kita klik device Unila server tersebut, kita klik add sensor. Nah, di sini kita klik eh kita ambil untuk monitoring watch-nya itu karena kita mengukur bandwidth sama traffic, berarti kita ambil bandwidth dan traffic. Target sistemnya itu kita pakai Linux dan teknologi yang digunakan itu SNMP. Nah, setelah itu kita bisa ambil yang bagian ini. Nah, di sini terdapat beberapa sensor yang kita gunakan untuk mengecek bandwidth dan traffic yang kita gunakan. Nah, di sini kita klik create semuanya. Nah, sensor-sensor ini telah kita tambahkan ke server Unila. Nah, di sini kita menunggu kalibrasi dari sensor tersebut sampai keadaannya berstatus up atau oke. Untuk menganalisisnya itu kita tunggu PRTG ini menyala atau menganalisis server Unila ini selama 3 jam. Nah, setelah kita menunggu 3 jam, nah di sini kita dapat dan status semua sensornya itu sudah keadaan up, oke atau up. Nah, di sini dapat kita klik dulu server Unila dan melihat semua pembacaan sensor dari eh, sensor traffic and bandwidth yang telah kita create tadi. Nah, di sini ada untuk yang sensor yang pertama itu dia traffic totalnya itu 557 megabit per second. Untuk yang kedua itu 0 megabit per second. Dan yang untuk yang keempat itu 1,29 megabit per second. Selanjutnya yang kelima itu ada 402 megabit per second. Dan yang ke dan yang ke 10 itu ada 413 megabit per second. Nah, untuk bagian laman ini menampilkan dashboard detail untuk satu perangkat jaringan. Di sini kita menggunakan jaringan Unila. Nah, di laman ini terdapat 10 sensor yang dipantau pada perangkat ini yang untuk antarmuka jaringan fisik dan virtual. Nah,
Semua 10 sensor ini menunjukkan statusnya itu up dan oke, yang berarti semuanya berfungsi dengan normal. Nah, grab ini menampilkan data lalu lintas jaringan untuk setiap antarmuka. Dengan beberapa di antaranya yang mentransmisikan data, ada yang 400, ada yang 400, ada yang 500 dan sebagainya. Nah, untuk fungsi dari sensor dari 1 sampai ke 7 ini, yaitu berfungsi sebagai sensor-sensor yang dapat memantau penggunaan bandwidth, baik itu traffic masuk dan keluar. Pada port fisiknya SFP atau SFP+. Nah, eh, port untuk fiber optik atau koneksi kecepatan tinggi lainnya. Eh, ini berfungsi untuk melihat seberapa sibuk sih koneksi pada port-port tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk port yang 6, dia itu eh, sensor custom yang memantau jumlah trafik yang secara spesifik ditujukan ke perangkat server atau jaringan lainnya yang diidentifikasi sebagai 200F. Nah, sedangkan 08 ini dia itu memantau traffic yang terkait dengan aturan routing tertentu atau koneksi ke jaringan atau peer tertentu, mungkin ke eh, KI eh, atau alamat IP tujuan. Dan selanjutnya itu ada port 909, yaitu untuk memantau traffic pada port fisik Ethernet 1. Port ini diberi label khusus untuk manajemen, yang berarti ini adalah port yang digunakan administrator untuk mengakses dan mengkonfigurasi perangkat. Dan selanjutnya itu port 10 itu um, memantau traffic antarmuka bridge uh, yang menggabungkan beberapa port fisik atau virtual menjadi satu antarmuka logis. Uh, Dia itu memantau total traffic dari koneksi yang terhubung ke bridge yang dinamai dengan Telkom. Nah, selanjutnya itu kita bisa ngeklik yang SPS eh, SPS SPP Plus 1 Mix Telkom Traffic. Karena di sini Grabnya itu eh, yang lebih tinggi dari Grab-Grab yang lain. Nah, pada laman em, ini yang laman yang setelah kita klik salah satu sensor tersebut. Nah, di sini saya mengklik sensor 01 untuk SPP Plus 1 Mix Telkom. Nah, pada laman tersebut terdapat overview dan menunjukkan bahwa sensor ini adalah tipe SNMP Traffic 64 bit. Nah, yang berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan di antar muka port SPP Plus. Eh, Tiga alat ukurnya itu um, yang pertama itu ada gauge untuk traffic total atau total lalu lintas. Nah, di total lalu lintas ini uh, terdapat 4.000 592 megabit per second. Nah, yang selanjutnya itu ada gabungan dari traffic in atau lalu lintas masuk sebesar eh, yang masuk sebesar 491 megabit per second. Nah, selanjutnya itu ada traffic out atau lalu lintas keluar, yaitu sebesar 101 megabit per second. Nah, jadi totalnya itu eh, total dari trafficnya itu dapat kita peroleh dari traffic in ditambah traffic out. Nah, selanjutnya itu eh, tabel channel ini berfungsi untuk merinci nilai minimum dan maksimum yang pernah tercatat untuk setiap aliran data tersebut, serta informasi di panel kanan yang menunjukkan sensor ini terakhir dipindai 55 eh, nah 72 second yang lalu, 72 detik yang lalu.
Nah, selanjutnya itu kita dapat melihat hasil data pembacaan data atau grafiknya itu di bagian live data. Nah, pada bagian grafik live data ini em, terdapat grafik utama di mana elemen sentral yang memetakan kecepatan lalu lintas data eh, terhadap waktu. Ada tiga garis data yang ditampilkan. Yang pertama itu ada traffic total dengan gambar garisnya itu berwarna biru, biru tua. Sedangkan traffic in ini em, dengan warna garisnya itu ada warna garis biru muda. Dan sedangkan traffic out ini eh, itu berwarna merah muda. Nah, untuk traffic total ini merupakan gabungan dari lalu lintas masuk dan keluar. Untuk yang traffic in ini, data yang diterima oleh antarmuka atau port tersebut, eh, ini biasanya disebut juga dengan download. Nah, selanjutnya itu ada traffic out. Ini merupakan data yang dikirim dari antarmuka yang disebut sebagai upload. Nah, traffic in ini eh, dapat kita lihat pada grafik ini, traffic in secara konsisten berada jauh di atas garis traffic out. Nah, bisa kita lihat bahwa traffic in ini interval antara traffic in dan traffic out ini berbeda jauh. Nah, yang menunjukkan bahwa koneksi ini jauh lebih baik digunakan menerima data download daripada mengirim data atau upload. Nah, terdapat puncak atau spike yang lonjakan lalu lintasnya yang signifikan sekitar jam 13 itu sekitar jam antara rentang 14.00 dengan eh, rentang 14.05. Nah, interval ini eh, menunjukkan lonjakan tinggi yang mencapai 1108 megabit per second yang menunjukkan adanya aktivitas download yang sangat tinggi atau em, traffic in-nya itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu, nah di sini terdapat informasi status ini terdapat yang pertama itu adalah scan, berarti dia eh, sensor ini berhasil diperbarui atau menerima data 40 detik yang lalu. Nah, last down ini, maksud dari last down ini, sensor ini terakhir kali mengalami kegagalan atau statusnya down itu sekitar 3 jam yang lalu. Nah, tadi sempat saya koneksikan PRTG ini. Nah, di pertengahan jalan, eh, laptop saya itu mati dan koneksi WiFi-nya itu terputus sehingga mengakibatkan em, pembacaan sensornya itu berhenti atau keadaannya error. Nah, selanjutnya itu ada uptime, nah eh, dan downtime. Nah, menunjukkan bahwa dalam rentang waktu yang dipantau ini, sensor ini telah mengalami downtime atau mati atau tidak dapat terjangkau itu sekitar 19% dari total waktu yang sesuai dengan informasi last down. Nah, sedangkan yang uptime ini dia em, masih keadaan sempurna atau masih dapat menerima dari pembacaan sensornya ini 80% dari waktu eh, dari total waktu yang telah digunakan. Nah, terdapat interval. Interval ini em, PRTG memeriksa status sensornya ini setiap atau memperbarui data sensor ini setiap 60 detik sekali. Nah, selanjutnya itu ada
history data. Nah, untuk sum ini dengan nilai datanya itu 120 yang diambil, nah menunjukkan total volume data yang telah ditransfer. Eh, di sini jumlah data yang ditransfernya ini 667,200 eh bukan koma 667.215 MB. Nah, untuk yang average-nya ini menunjukkan kecepatan rata-rata dalam periode tersebut yang mengkonfirmasikan kecepatannya traffic in-nya ini sebesar 4.917 eh, megabyte, sedangkan traffic out yang untuk volumenya itu 626 megabyte, yang berarti kecepatan traffic in ini jauh lebih tinggi daripada traffic out. Nah, di sini terdapat tabel log data. Nah, eh, tabel log data ini log yang terperinci dari setiap pemindaian atau scan yang telah dilakukan oleh PRTG, yaitu diperbarui setiap 60 detik sekali. Nah, di sini terdapat dead time. Dead time ini menunjukkan stempel waktu yang tepat kapan kali scan PRTG ini mencatat data tersebut. Di sini terdapat tanggal 15 bulan 11, jamnya itu 15.40 dengan detik 9. Nah, selanjutnya itu volume, total traffic total volume. Ini menunjukkan jumlah data yang telah melewati antarmuka sejak pemindaian terakhir. Sedangkan ada total traffic speed. Nah, kalau speed ini menunjukkan kecepatan lalu lintas dalam megabit per second yang dihitung pada saat pemindaian tersebut. Jadi untuk volume itu jumlah data yang masuk, sedangkan speed ini kecepatan data. Nah, dapat kita lihat untuk yang untuk yang total volume dari eh, det- eh, jam 15.41 detik ke 9 itu traffic totalnya itu dia jumlah data yang diperolehnya itu sebanyak 4.048 megabit. Nah, sedangkan kecepatan dia dalam menerima data 4.048 bit ini yaitu sebesar 566 megabit per second. Nah, begitu untuk yang live data. Nah, di sini saya juga bisa melihat pembacaan sensornya itu 2 hari yang lalu. Nah, untuk 2 hari yang lalu ini, dia pada tabel ini eh, mencatat datanya itu per jam. Berarti setiap jam itu terdapat kurva baru. Nah, di sini di data ini terdapat rentangnya itu per 5 menit. Berarti data diperbarui per 5 menit sekali. Nah, di sini terdapat traffic totalnya itu nih pada eh, rentang pada tanggal 15 bulan 11 dengan rentang waktunya itu 15.35 sampai 15.40. Traffic totalnya itu selama 5 menit itu jumlah data yang masuk itu 21.550 megabyte. Sedangkan kecepatannya itu dalam menerima data sebanyak eh, 21.550 megabyte ini dia membutuhkan waktu 603 megabyte per second.
Nah, nah, di sini terdapat berwarna merah. Pembacaan datanya itu berwarna merah karena tadi sempat WiFi saya terputus dan mengakibatkan scamper TG ini tidak membaca sensor, tidak memperbarui datanya. Sehingga terdapat downtime-nya itu 20%. Nah, downtime itu eh, diakibatkannya terdapat gangguan jaringan atau pemilihan perangkat. Nah, di sini juga merah. Nah, di sini saat pada jam 9 dari eh, tanggal 15 bulan 11 dari jam 10 ke bawah itu saya laptop saya dalam keadaan mati sehingga em, PRTG tidak dapat membaca da bandwidth atau traffic dari server Unila. Nah, salah satu syarat bisa PRTG ini membaca atau ya membaca traffic atau bandwidth ke server yang kita tuju itu kita harus mengaktifkan WiFi, harus terhubung dengan koneksi internet. Nah, sekian hasil dari em, analisis mengenai PRTG mengenai server Unila, jaringan Unila. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari saya yang menyampaikan dan saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.